Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 1136. Keluarga Webb kehilangan 15 orang. Albert dan Liam kehilangan 4 orang sekeluruhan. Untungnya, Charlie mengingatkan Albert dan Liam beberapa hari lalu untuk memperkuat pertahanan mereka. Sehingga Albert dan Liam segera mengirimkan lebih banyak pasukan ke Gunung Golmin. Jika tidak, mereka tidak akan bisa mengalahkan orang malam ini. Ayah dan anak keluarga Weaver, yang sudah ketakutan, ditangkap di atas salju. Yang menangkap mereka adalah anak buah Albert, yang juga penanggung jawab Gunung Golmin, Declan Zaber. Declan memiliki wajah yang gelap, menatap ayah dan anak yang ketakutan itu, dan berkata dengan dingin, "Apakah kalian berpikir kalian dapat melarikan diri?" Jordan menangis dan berkata, "Saudara Declan, kami tidak ingin melarikan diri. Kelompok orang ini yang mengatakan kami akan dibawa pergi." Declan berteriak dengan suara dingin, "Jangan main-main dengan saya. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Dengarkan saya, selama aku, Declan, masih hidup, kalian tidak akan bisa meninggalkan Gunung Golmin." Jordan mengangguk buru-buru dan berkata dengan hormat, "Saudara Declan, kami benar-benar tidak ingin meninggalkan Gunung Golmin. Kami berdua memiliki perasaan yang kuat terhadap Gunung Golmin. Saya siap pensiun di sini." Jeffrey di samping juga mengangguk dengan tergesa-gesa. "Ya, Saudara Declan, ayah saya benar. Kami berdua telah jatuh cinta dengan Gunung Golmin." Declan meninju dan menendang ayah dan anak itu. Lalu dia membentak, "Sial, malam ini saya kehilangan 4 saudara karena kalian berdua idiot. Dan kalian masih mencoba membodohi saya di sini. Kalian ingin saya menghancurkan kaki kalian, agar kalian mendaki saat mendaki gunung untuk mengumpulkan ginseng." Ayah dan anak itu berdetak lagi dengan sangat keras sebelum dibawa kembali dan dilemparkan ke dalam rumah bobrok yang sedingin es. Di rumahnya, Donald masih menunggu kabar kemenangan dari Gunung Golmin. Cerutu di tangan sudah dihisap lebih dari setengah, dan dia terus menghitung waktu di dalam hatinya. Sebelum selesai, masalah ini harus sudah diselesaikan dengan sempurna. 8 Raja Surgawi tidak mau mendengar perintahnya. Tidak masalah, dia juga bisa mengirim orang lain pergi. Dia tidak dapat mengirim 8 Raja Surgawi, tapi dia bisa mengirim 16 orang lainnya memasak. Apakah 8 Raja Surgawi yang berpikir dirinya tidak dapat melakukan apa-apa tanpa mereka? Saat sedang berpikir, telepon tiba-tiba berdering. Donald segera menjawabnya dan berkata, "Bagaimana? Apakah mereka berhasil menyelamatkan ayah dan anak itu?" Sebuah suara tangisan datang dari ujung telepon. "Tuan Webb, kami disergap. Semua orang mati, hanya saya yang keluar hidup-hidup." "Apa?" Donald mengerang dalam hati dan bertanya dengan tajam, "Apa yang terjadi? Kalian 16 orang, dan kalian tidak bisa mendapatkan kembali 2 sampah itu." Pria itu menangis dan berkata, "Pihak lain jumlahnya lebih banyak, dan sepertinya mereka tahu kita akan datang. Mereka menyergap kami di sini. Saat mau masuk kendaraan, kami dikalahkan abis oleh mereka." Pria itu berkata lagi, "Tuan Webb, tempat hantu di Gunung Golmin ini jarang penduduknya. Dan mungkin tidak ada satupun pengunjung dari luar gunung selama 8 atau 10 hari ini. Jadi kami sangat mencolok saat datang. Ketika kami mendekati desa mereka, mereka sudah mulai berjaga-jaga. Sepertinya hal ini benar-benar harus dilakukan oleh ahli super seperti 8 Raja Surgawi. Jika tidak peduli berapa banyak orang yang dikirim, saya khawatir tidak akan cukup untuk membawa 2 orang itu. Karena kita tidak tahu pasti berapa banyak orang yang mereka miliki di sana." Ya ampun, Donald langsung menjatuhkan cerutu di tangannya. Bunga api beterbangan kemana-mana. 16 orang pergi dan 15 meninggal. Pensiun untuk orang-orang ini saja sudah menelan biaya setidaknya puluhan juta. Ini semua adalah uang yang terbuang sia-sia. Jika akan mengetahui ini sebelumnya, dia mungkin juga akan menahannya terlebih dahulu. Pada saat ini, adik laki-lakinya Damien tiba-tiba masuk dan berkata dengan penuh semangat, "Saudara, ayah sudah bangun." Ketika Donald mendengar ini, dia senang dan sedih. Hal yang menyenangkan adalah akhirnya ayah bangun. Hal yang menyedihkan adalah,
Bagaimana jika ayahnya tahu dia mengirim 15 orang untuk mati? Dia sudah bangun. Dia bisa meminta izin untuk mengirim 8 Raja Surgawi berangkat ke Gunung Golmin besok. Memikirkan hal ini, dia menghela napas panjang, lalu bangkit dan berkata, "Ayo kita temui ayah." Bab 1137. Tuan Web juga adalah seorang pahlawan pada zamannya. Semua orang yang datang ke wilayah selatan pasti akan mendengar namanya. Tidak ada yang tidak mengenalnya. Tuan Web sangat pintar dan cerdas sejak masa mudanya. Dia mampu membangun keluarga Web dari nol menjadi keluarga terkaya di selatan Sungai Yangtze. Ini menunjukkan bahwa kemampuannya luar biasa. Namun, dia semakin menua. Sejak Tuan Web pensiun karena kondisi kesehatannya dan bisnis keluarga diserahkan ke generasi kedua, bisnis keluarga Web mulai menurun. Tetapi tidak ada yang mengira hanya dalam waktu singkat, keluarga Web akan dikalahkan begitu cepat. Hal ini membuat Tuan Web tersiksa secara keseluruhan. Itu dimulai dari cucu keduanya. Seorang pria muda yang baik, pria terhormat, tiba-tiba terjangkit penyakit aneh yang sulit dijelaskan. Kemudian putra sulung dan cucu tertuanya dipermalukan di Aurus Hill. Bahkan ayah dan anak badut di Aurus Hill berani merekam video yang mengejek, memfitnah, dan menghina keluarga Web. Sejak saat itu, pukulan berturut-turut membuat kesehatannya memburuk. Tapi dia tidak berpikir ini baru awal mimpi buruk. Hal yang paling tidak dapat diterimanya adalah bahwa reputasi keluarga Web mengalami bencana hanya dalam beberapa waktu. Sebagai keluarga papan atas, keluarga Web memiliki hubungan ambigu dengan geng pengemis terkenal. Bahkan dilaporkan bahwa diam-diam mereka mendukung geng pengemis. Dan faktanya memang terkait. Lalu tiba-tiba, reputasi keluarga Web jatuh ke bawah. Saat itu, kesehatan lelaki tua itu langsung menurun drastis. Dia terkena stroke dan pingsan. Dan dia tidak sadarkan diri beberapa hari. Hari ini, dia akhirnya bangun. Tetapi kondisi fisik dan mentalnya tidak sebaik sebelumnya. Seluruh tubuhnya masih dalam kondisi lelah yang parah. Saudara-saudara Donald dan keturunan mereka membangun rumah bangsal dengan tergesa-gesa. Ketika mereka melihat Tuan Web saat ini, mereka semua terkejut. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa kulit dan jiwa Tuan Web begitu buruk sekarang sehingga dia tampak seperti orang tua yang sudah memasuki usia senja dan bisa mati kapan saja. Melihat ayahnya saat ini, Donald tidak bisa menahan perasaan malu. Mau tak mau berbisik, "Ayah, bagaimana perasaanmu?" Tuan Web menatap Donald dengan marah di matanya. Dia mengambil beberapa napas dengan keras, dan kemudian memarahi dengan tidak jelas. Kamu bajingan boros. Lihatlah wanita yang kamu nikahi. Lihat saudara iparmu. Mereka menyebabkan keluarga kita menderita kerugian yang menyedihkan." Donald berkata dengan malu. "Ayah, maafkan aku. Aku tidak berpikir akan seperti ini." "Ya, benar, maafkan. Maafkan." Tuan Web mengucapkan kata-kata ini dengan terbata-bata, mengertakkan giginya dan berkata, "Kamu telah menghancurkan separuh hidup di tanganmu. Kamu bilang, kamu minta maaf. Apa maksudnya?" Mengatakan itu, Pak Tua Web batuk karena terlalu emosional. Uhuk. Donald dirancang maju untuk membantu lelaki tua itu menenangkan payudaranya. Tuan Web berjuang untuk mendorongnya menjauh. Dia berkata dengan dingin, "Saya telah berkecimpung dalam bisnis selama puluhan tahun. Saya telah menghadapi banyak musuh. Saya tidak pernah menyangka saya akan kalah di tangan putra saya." Donald meneteskan air mata, dan dia sangat malu dan menyesal di dalam hatinya. Dia mencintai istrinya Alice sepanjang hidupnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Alice akan memberikan hadiah seperti itu. Bab 1138. Jika iparnya itu tidak dihilangkan, dia ingin sekali mencabik-cabik iparnya itu, adik istrinya. Tetapi penyesalan sudah tidak ada artinya lagi. Keluarga Web sudah berada dalam kondisi seperti sekarang ini. Pak Tua Web memandangnya dan bertanya dengan suara dingin, "Di mana wanita dengan nama belakang Bishop itu sekarang?" Donald segera berkata, "Ayah, Alice mengurung diri di ruangan beberapa hari ini. Dia masih menangis setiap hari." Menenangkan kehidupan, Tuan Web menggertakkan giginya dan berkata, "Mengapa kamu tidak mengusirnya? Mengapa menahannya? Apakah kamu harus menunggu sampai seluruh keluarga Web hancur olehnya sebelum kamu sadar?" Donald gelisah.
Dia dengan cepat menjelaskan. Ayah, Alice tidak bisa disalahkan untuk ini. Ini semua salah adiknya. Dia hanyalah korban. Sama seperti saya. Plak, tidak ada yang akan mengira lelaki tua yang lemah itu menamparkan wajah Donald. Patua Webb gemetar karena marah. Dan berkata dengan dingin. Seorang laki-laki harus tegas. Jika kamu ragu-ragu, kamu akan menghancurkannya. Jika kamu terus ragu-ragu, kamu akan mengalami kekacauan. Mengapa saya dapat membantu keluarga Webb memilih demi memilih sampai puncak? Ini karena saya lebih tegas daripada orang lain ketika saya bergerak maju. Karena aku lebih yakin daripada orang lain ketika aku mundur. Bagaimana kabarmu? Kamu bukan hanya tidak memiliki keberanian dan tekad, kamu juga mengajak keluargamu untuk menanggung kesulitan. Kamu harus tahu, jika kamu terjebak dalam keraguan, kamu tidak hanya akan membahayakan dirimu sendiri, tetapi juga seluruh keluarga Webb. Donald berkata dengan malu, Ayah, Alice telah bersamaku bertahun-tahun. Bagaimana aku bisa mengusirnya dari rumah saat ini? Jika menyebar, bagaimana orang lain akan memandang kita di masa depan? Tuan Webb memandangnya dengan jijik dan bersinar. Apakah kamu pikir jika kamu tidak mengusirnya, maka reputasimu tidak akan rusak dan reputasi keluarga Webb tidak akan rusak? Seluruh dunia tahu bahwa Nelson adalah adik istrimu. Seluruh dunia tahu dia adalah saudara iparmu. Seluruh dunia tahu bahwa geng pengemisnya mendapat dukunganmu. Sekarang dia sudah mati. Kamu masih mempertahankan wanita itu. Dunia hanya akan memarahimu, Donald. Donald dimarahi sampai dia kaku. Sebelumnya, dia benar-benar tidak memikirkan masalah ini. Berbicara tentang strategi dan memenangkan pertempuran, dia 108.000 juta lebih buruk daripada Tuan Webb. Oleh karena itu, jika Tuan Webb tidak menyebutkan banyak hal, dia mungkin tidak dapat mewujudkannya dalam hidupnya. Ketika dia memikirkan hal ini, dia sudah berkeringat dingin. Baru pada saat inilah dia menyadari pengaruh buruk apa yang dimiliki seluruh keluarga dengan terus membiarkan istrinya di rumah. Jadi dia penuh gigi dan berkata kepada Tuan Webb, "Jangan khawatir, Ayah. Saya pasti akan menangani masalah ini." Tuan Webb perlahan menutup matanya, menghela nafas, dan membuka matanya setelah waktu yang lama. "Katakan padaku, apa yang terjadi baru-baru ini?" Donald buru-buru memberitahu Tuan Webb semua yang terjadi beberapa hari ini. Setelah mendengarkan ini, wajah Patua Webb tiba-tiba berubah pucat. Dia memandang Donald dan bertanya dengan suara dingin, "Hanya Gunung Golmin belaka? Dan untuk sepasang ayah dan anak yang sedang memanen ginseng di Gunung Golmin, kamu sudah membuat lebih dari 20 orang terbunuh." Donald buru-buru menjelaskan, "Ayah, sebenarnya, untuk kedua kalinya, saya ingin meminta 8 Raja Surgawi untuk mengambil tindakan. Tetapi mereka mengatakan kepada saya bahwa mereka hanya mendengarkan perintah ayah. Ayah masih belum menyadari waktu itu. Saya tidak punya pilihan, selain mengirim seseorang terlebih dahulu." Tuan Webb menamparnya lagi. Donald menutupi wajahnya, tetapi tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Setelah tanda di wajahnya, Tuan Webb berkata dengan dingin, "Ayah dan anak di kaki Gunung Golmin adalah sepasang orang yang masih hidup. Apa perbedaan antara membawa mereka kembali hari ini, dengan membawa mereka kembali minggu depan? Apakah jika kamu tidak membawa mereka kembali hari ini, mereka akan mati minggu depan? Jika mereka bisa mati dengan mudah, lawan tidak akan mengirim begitu banyak orang untuk menjaga mereka. Jika itu terjadi, apa yang kamu khawatirkan? Mengapa tidak sabar?" Bab 1139. Donald menutupi wajahnya yang memerah karena malu. Baru sekarang dia akhirnya mengerti di mana dia salah. Tidak ada yang salah dengan strateginya sendiri untuk menyatukan semua musuh Charlie sebagai sekutunya. Apakah itu ayah dan anak keluarga Weaver di Gunung Golmin, atau keluarga Wilson, atau lainnya? Mereka semua adalah orang-orang yang harus dia satukan. Namun salahnya adalah, dia terlalu terburu-buru. Dia seharusnya tidak boleh menerapkan kekuatan moralnya. Musuh ada di sana, dan dia tidak akan menghilang hanya karena dia berada di belakang. Sekutu juga ada, dan mereka tidak akan mati hanya karena dia satu langkah di belakang. Lalu kenapa dia begitu terburu-buru? Dia mengirim orang ke Gunung Golmin 2 kali dan gagal 2 kali.
Lebih dari 20 nyawa hilang di sana. Semuanya sia-sia. Harusnya dia sabar, menunggu sampai ayahnya bangun. Kemudian 8 Raja Surgawi akan dikirim oleh ayahnya, yang sangat berjanji akan menang hanya dengan 1 pukulan. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Tuan Web dengan malu, "Ayah, saya salah, kebenar dalam memukul. Saya pasti akan memperbaikinya di masa depan." Tuan Web menampilkan dingin. "Kamu telah melewatkan kesempatan terbaik. Sekarang kamu telah membuat hal yang sangat sederhana menjadi sangat sulit." Setelah berbicara, Tuan Web berkata lagi, "Serangan pertama adalah yang paling mudah karena musuh tidak siap. Jika kamu siap saat itu, jangan meremehkan musuh. Kamu akan mencapai tujuan dengan kemenangan. Namun, karena meremehkan musuh, kamu kehilangan beberapa tenaga, dan membuat musuh lebih waspada. Sehingga mereka akan menambah kesulitan masalah ini. Sekarang, kamu telah meremehkan musuhmu 2 kali dan maju terburu-buru. Lawan pasti akan membuat persiapan yang lebih memadai. Dengan cara ini, 8 Raja Surgawi mungkin tidak bisa menang secara mutlak." Donald buru-buru berkata, "Ayah, jangan khawatir. Dengan kekuatan 8 Raja Surgawi, selama mereka mengambil tindakan, pihak lain pasti tidak akan bisa melawan." Patua Web berkata dengan dingin, "Siapa yang memberikan kepercayaan diri ini? Saat ini kamu melakukan kesalahan yang sama seperti yang baru saja kukatakan. Jangan meremehkan musuh." Tuan Web berkata lagi, "Meskipun kekuatan 8 Raja Surgawi tampaknya sangat kuat, di dunia seniman bela diri nyata, mereka bukanlah yang terkuat. Mereka bahkan tidak berada di peringkat tengah." Ekspresi Donald membeku. "Ayah, bagaimana ini mungkin? Kekuatan 8 Raja Surgawi sudah sangat kuat. Menurutku mereka belum pernah bertemu lawan sebanding hingga detik ini. Bagaimana mungkin mereka masih berada di peringkat tengah?" Tuan Web berkata dengan dingin, "Kamu tidak lebih pintar dari katak di dalam tempurung. Para prajurit top yang sebenarnya bekerja untuk beberapa keluarga super besar di Tiongkok. Kekuatan mereka sangat kuat. Percayalah, 8 Raja Surgawi mungkin tidak akan bisa menahan 8 jurus lawan." Donald buru-buru berkata, "Ayah, anak Aurus Hill itu hanyalah seorang pecundang yang menunjukkan Feng Shui. Dia membodohi orang-orang kaya setempat. Beberapa orang cakap mengikutinya, jadi dia berani marah pada mana-mana. Jadi saya tidak berpikir dia bisa menemukan ahli super seperti yang ayah sebutkan tadi. Jadi, saat 8 Raja Surgawi keluar, mereka pasti akan dapat menyelesaikan masalah." Tuan Web bertanya kembali kepadanya, "Apakah kamu sudah menyelidiki semuanya dengan jelas? Jika ada detail yang belum kamu perhatikan, kemungkinan besar 8 Raja Surgawi akan berada dalam bahaya. 8 Raja Surgawi Agung adalah kartu truf keluarga kita. Jangan ambil risiko." Donald berkata dengan tegas, "Jangan khawatir. Jika 8 Raja Surgawi mengambil tindakan, tidak akan ada masalah." Bab 1140. Oke, kemudian Tuan Web mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, saya akan meminta 8 Raja Surgawi pergi ke Gunung Golmin." "Siapkan jet pribadi?" Donald bertanya dengan heran. "Ayah, kita tidak perlu terlalu cemas, kan?" Tuan Web berkata dengan serius, "Kita sekarang akan menyerang dengan tiba-tiba. Kamu baru saja kehilangan 15 orang malam ini. Mereka pasti berpikir kamu tidak akan mengirim pasukan untuk sementara waktu. Jadi kita akan mengirim 8 Raja Surgawi malam ini. Lalu mereka akan bertindak besok pagi." 8 Raja Surgawi tiba-tiba muncul di depan mereka. Mereka pasti lengah. Donald mengangguk-angguk saat Tuan Web mengajarkan strateginya. Dia merasa malu karena kemampuannya benar-benar terlalu jauh di belakang lelaki tua itu. Orang tua ini benar-benar dapat merencanakan strategi dan memenangkan ribuan juta jauhnya. Setelah itu, Donald segera menelepon dan mengatur agar pesawat pribadi siap-siap lepas landas. Setelah 1 jam, pesawat itu sudah bisa langsung lepas landas dan terbang dari Sudbury langsung ke Gunung Golmin. Tuan Web juga memanggil salah satu dari 8 Raja Surgawi yang ke kasurnya. Orang ini sudah berusia lebih dari 60 tahun ini. Tetapi karena dia rutin berlatih seni bela diri kuno sepanjang tahun, dia terlihat baru berusia sekitar 40 tahun. Tuan Web bertemu dengannya ketika dia masih muda.
Orang itu membantu bertahun-tahun, dan Tuan Web telah memperkirakan sebagai tamu terhormat dan dia sangat hormat. Dapat dikatakan bahwa keduanya adalah tuan dan pelayan, teman, dan saudara. Mereka berdua saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Setelah Tuan Web menyelesaikan instruksinya, pihak lain mengepalkannya sedikit dan berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, Tuan Web. Saya akan membawa kedua orang itu kembali ke Sudbury kali ini. Saya juga akan menghabisi orang-orang yang berjaga di kaki Gunung Golmin, sampai tidak tersisa." Oke, Tuan Web merasa bahwa dia akhirnya memulihkan sedikit vitalitasnya, dan berkata dengan senyum ringan, "Kalau begitu aku akan menunggu di Sudbury untuk acara pesta penghormatan saat Anda kembali." Setelah itu, Tuan Web dengan tegas memerintahkan Donald, segera pergi ke Shaoxing, beli arak lokal tertua dengan kualitas terbaik. Beli sebanyak yang kamu inginkan. Lalu kembalilah untuk menyambut perayaan 8 Raja Surgawi. Emiliano, pemimpin 8 Raja Surgawi, sambil mengepalkan tangan dan berkata, "Setelah bertahun-tahun, kamu masih mengingat hal-hal favoritku. Aku sangat bersyukur." Tuan Web menjawab, "Emiliano, jangan sopan kepada saya. Kamu adalah penjaga keluarga Web, dan kamu adalah senjata andalan keluarga Web. Saya pasti tidak akan mengingkari janji. Aku akan menghormati kalian semua selama sisa hidupku." Segera, pesawat yang diatur oleh Donald siap lepas landas di Bandara Sudbury. Emiliano membawa beberapa kawannya ke Bandara Sudbury dengan Toyota Coaster. Kawan-kawan ini adalah junior Emiliano. Saat itu, mereka 8 orang turun gunung dan bertemu ayah Donald. Ayah Donald memberi mereka kehidupan yang sangat baik dan imbalan yang murah hati. Mereka mengikuti Donald dengan setia. Pada saat ini, 8 Raja Surgawi semuanya mengenakan kemeja biru dan sepatu melaleca yang dijahit tangan. Mereka terlihat seperti akan pergi liburan ke tempat yang hangat. Namun kenyataannya, mereka akan menuju Gunung Golmin, yang suhunya puluhan derajat di bawah nol. Tetapi 8 orang ini memiliki kekuatan internal yang dalam dan kekuatan yang luar biasa. Hawa dingin tidak berarti bagi mereka. Meski hanya mengenakan sedikit pakaian, tidak masalah bagi mereka pergi ke Gunung Golmin. Dalam perjalanan, Emiliano menutup matanya dan beristirahat. Ketika akan tiba di bandara, dia membuka matanya dan berkata kepada junior dan saudara-saudara di sekitarnya, "Kita akan pergi ke Gunung Golmin. Saya hanya menginginkan kesuksesan. Tidak ada kata gagal. Kita bukan hanya ingin menyelamatkan ayah dan anak keluarga Weaver. Kita juga akan membunuh semua lawan kita di sana. Kita akan naik pesawat. Kalian bisa beristirahat dan bersiap untuk pertempuran. Kali ini kita akan memulai penyelesaian di Gunung Golmin." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.